sebelumnya saya mau minta teman saya Aldo untuk menjelaskan dulu sebenarnya tim Sabda Labs itu apa? Ya, tim Sabda Labs itu kalau di Sabda sendiri yang benar-benar fokus di biblical computing. Jadi kayak teknisnya, pembuatan AI, tools-tools, Mhm. R&D, pengembangan perangkat lunak maupun hardware, terus aplikasi mobile, aplikasi web, pengembangan web, dan lain Ya. sebagainya. Itu kita fokusnya di situ. Oke, nah untuk lebih lengkapnya nanti boleh mengikuti Instagram Live dari Yayasan Lembaga Sabda ya, kenal Ilsa pukul 2 siang untuk mendapatkan informasi lebih lagi tentang tim Sabda Labs. Nah, salah satu persiapan yang saat ini sedang dikerjakan oleh tim Sabda Labs pada tahun ini untuk persiapan Paskah sebenarnya ada banyak ya, cuman saat ini kami mau share tentang Badeno AI dan juga nanti rekan saya akan menginformasikan tentang ini ya. Ya, teman saya akan menginformasikan tentang Alkitab GPT. Nah, tadi mulai dari tim Sabda Resources sampai juga dengan akademi menyinggung tentang Badeno ya, Badeno apa Badeno Paskah ya, ada dibilang ada Paskah klasik dan Paskah AI. Nah, tapi sebenarnya mungkin masih banyak juga yang masih belum tahu tentang Badeno, terutama Badeno Paskah. Saya akan sedikit jelaskan dulu ya. Badeno sendiri itu adalah singkatan dari baca, baca teks, lalu dengar, mendengar itu pasti audio dan juga itu nonton itu berarti kita melihat visualnya. Badeno baca, dengar, nonton Alkitab bersama, bukan nonton macam-macam ya. Baca, dengar, nonton fokusnya adalah Alkitab dan kita lakukan secara bersama-sama. Kami mempunyai program ini sudah sejak hampir 5 tahun yang lalu ya, dan ini merupakan salah satu cara untuk kita belajar Alkitab secara smart ya. Salah satu bentuk bagaimana pelayanan biblical computing bisa diwujudkan itu ya. Dan Badino ini sendiri sangat menolong kita untuk berinteraksi dengan Alkitab ala abad ke-21 dan ini menjadi satu revolusi cara baca Alkitab pada era ini, terutama pada era AI juga karena memang Badino Pasca ini bukan hanya berisi bahan-bahan atau Alkitab teks, Alkitab audio ataupun Alkitab visual, tetapi Badino ini sendiri merupakan rencana multimedia untuk membaca Alkitab secara 1 tahun. Jadi ini merupakan salah satu cara ya, makanya kami katakan interaksi dengan Alkitab setiap hari dan merupakan revolusi cara baca dan belajar Alkitab. Dan kami memilih untuk menyampaikan kembali Badeno Paskah ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan AI dan Paskah ini ya, karena Badino Paskah ini bisa digunakan sebagai persiapan hati untuk Paskah yang multimedia, yang multi generasi. Sekarang bukan multi generasi, bukan generasi digital saja, tetapi juga generasi AI dengan multi cara belajar. Cara belajar pasti kita tahu ya ada berbagai macam dan dengan Badino ini kita harap bisa apa ya bisa mencakup semua cara belajar atau gaya belajar yang dimiliki. Sedangkan Badino Pasca ini sendiri dengan Badino Pasca ini kita bisa menjalankan program 7 minggu disiplin prapaskah dengan PA Pasca yang multimedia dan sistematis ya. Dan kita sudah mulai dari Rabu Abu tanggal 14 Februari yang lalu sampai dengan kebangkitan Yesus. Plus kami berikan 1 minggu ekstra untuk menyambut kelahiran gereja. Dan ini adalah jadwalnya ya. Jadi di dalam minggu 1 sampai minggu ke-7 plus minggu pertama kita punya tema topik tentang nubuatan Mesias atau tentang apa penderitaan Kristus dalam perjanjian lama, lalu juga tentang Mazmur Mesianik di dalam kitab Mazmur. Dan hari ini kita masih masuk dalam Mazmur ya tentang nubuatan Mesianik. Lalu minggu kedua itu adalah kita menceritakan tentang awal minggu terakhir mulai Yesus masuk ke Yerusalem ya, itu dari 4 Injil. Dan di minggu ketiga kita akan sama-sama belajar tentang minggu terakhir khususnya dari kitab Matius saja ya. Bisa melihat bagaimana minggu-minggu terakhir Kristus di kitab Matius. Kita juga bisa melihat kronologis perjamuan terakhir ya dari kitab Yohanes ya sampai kepada doa Yesus di Yohanes 17. Kita juga bisa melihat malam terakhir ketika Yesus ditangkap secara kronologis kita lihat dari 4 Injil. Lalu kita juga melihat di minggu ke-6 kita bisa melihat hari terakhir tentang penyalipan kematian Yesus juga dilihat dari 4 Injil. Dan di minggu ke-7 tentang kebangkitan Yesus kita juga bisa melihat secara kronologis dari 4 Injil ditambah 1 minggu sebagai bonus tentang lahirnya gereja yang kita ambil dari kisah para rasul. Semua itu bisa dilihat ya di dalam tema-tema Badodo Pasca ini ayat-ayatnya, ini ada hijau-hijau bisa langsung diklik saja nanti masuk ke dalam jadwalnya. Ini di dalam situs badeno.sabda.org. Ini adalah tampilan dari rencana baca multimedia dari Badeno Pasca
untuk bulan Februari sampai April pada tahun 2024 ini. Sekarang default Bapak Ibu Saudara sekalian kalau masuk ke situs badeno.sabda.org itu sudah langsung ya bacaan untuk hari ini ya. Dan hari ini kita berada di tanggal 19, kita sudah masuk di dalam Mazmur 2. Ini tampilannya ada baca, ada dengar, ada nonton, ditambah Badeno Plus. Ya, karena kan bukan hanya untuk baca, dengar, nonton, tetapi kita juga perlu mempelajari, sudah ada dilengkapi pertanyaan-pertanyaan, Badeno Suku, ada Badeno AI yang sebentar lagi akan kita bahas, ada Badeno Bonus dan Badeno Bersama, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan semua penjelasan tadi ini singkat, itu sudah dijelaskan panjang lebar sebenarnya pada 12 Februari yang lalu. Silahkan nanti bisa mengikuti, sudah ada dipasang di situs pasca.sabda.org, di live sabda.org, dan juga bisa diikuti di YouTube Sabda Alkitab. Nah, sekarang apa itu Badeno AI dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk persiapan Paskah? Ya, Badeno AI ini sendiri sebenarnya bagian tadi sudah dari Badeno Plus, dan ini merupakan salah satu produk yang melengkapi studi Alkitab dengan metode Badeno. Dan tadi sudah kami katakan pertumbuhan atau perkembangan AI ini harus kita respons, sedangkan Badeno AI ini sendiri adalah respon dari gerakan AI for God berdasarkan perkembangan AI. Dan Badeno kita tidak hanya memakainya untuk generasi digital, tidak hanya memakainya untuk generasi multimedia, tetapi kita juga bisa membawa Badeno AI ini juga untuk membawa generasi AI yang back to the Bible, gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu bagaimana sih ada Badeno AI? Apakah Badeno AI ini merupakan hasil dari AI, gitu ya? Sebenarnya ya memang Badeno AI itu sudah pasti hasil generatif dari AI. Tetapi ya di sini ada dikatakan bukan AI biasa. Lalu AI seperti apa nih ya? Nah, ini adalah trained custom AI. Jadi sudah dilatih terlebih dahulu gitu ya Aldo ya. Ini dia yang melatih. Ya sudah dilatih terlebih dahulu dari balik layar gitu ya. Sudah ada Alkitab, sudah ada data-data yang kami masukkan sehingga jawabannya dihasilkan atau generatif yang dihasilkan itu sudah hasil yang alkitabiah menggunakan dataset dari Alkitab yang terbuka. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi Pak Wawan sudah memberikan simulasi tentang bagaimana kita membuat prompt untuk 5W, 1H atau mencari tafsiran dan sebagainya itu ya. Itu beneran hasil dari AI ya. Misalnya kalau tadi dari Copilot ya, itu hasil dari data-data dari Copilot itu sendiri ya. Nah, kalau dari Badeno AI ini sudah kami susunkan, kami sudah buatkan prompt-nya, nanti sudah ada ringkasan pengantar latar belakang, topik dan sebagainya ya. Itu sampai dengan pengajaran doa. Nanti kalau mau demo sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung masuk aja ke situs Badeno, tapi saya kasih spill sedikit ya. Misalnya hari ini kita bicara tentang Mazmur 2, nubuatan mesianik ya. Di situ kalau kita klik ringkasan, itu sudah ada ringkasan dari Mazmur 2. Mazmur 2 berbicara tentang apa gitu ya. Di sini adalah tentang, kalau di sini Allah berfirman kepada Mesias bahwa dia adalah anaknya yang diperanakkan, dia akan memberikan bangsa-bangsa kepadanya, dan sebagainya. Itu sudah diringkaskan Mazmur 2 berdasarkan nubuatan mesianik. Lalu ada juga sudah dibuatkan ya hasil dari generatif AI-nya tentang pengantar dan latar belakang. Diceritakan pasal 2 ini adalah Mazmur kerajaan dan seterusnya, ada secara historisnya, secara konteks budaya, literatur dan sebagainya. Sudah sangat lengkap. Layarnya nggak cukup aja nih Do ya, masih ada di bawah ya latar belakang dari berbagai macam konteks ya. Lalu ada topik, ada nama dan tempat yang juga sudah dijabarkan di dalam, ada kata kunci, ada pertanyaan refleksi dan diskusi juga. Ini kami gunakan, paling nggak kelompok saya digunakan ya dalam PA di Yayasan Lembaga Sabda untuk kita juga bisa membangkitkan banyak menggali lebih banyak belajar lagi untuk bisa diskusi, dan ada tentang pelajaran dan doa. Ini saya contohkan sedikit-sedikit saja ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, menghormati, takut akan Tuhan dan sebagainya. Nah, itulah yang ada di dalam Badeno AI. Tetapi Badeno AI bukan hanya memberikan itu tadi berdasarkan rencana baca, lalu juga ada yang sudah dibuatkan sudah ditrain ya untuk AI-nya. Kita juga bisa loh tetap lakukan PA sendiri dengan AI, dan semua aksesnya itu sudah kami sediakan lewat Badeno AI ini. Jadi kita bisa langsung masuk juga ke Perplexity karena di sana sudah ada satu tempat yang sudah di grounding ya, sudah disiapkan untuk PA.
Jadi tinggal nanti melanjutkan aja, lalu sudah ada akses juga ke Alkitab GPT untuk bisa studi Alkitab dengan AI yang lebih mendalam. Lalu juga sudah kami siapkan ada metode PA dengan AI Square, tadi teman-teman dari akademi sudah jelaskan. Lalu juga ada bagaimana kita bisa membuat apa hasil yang baik gitu ya. Tentu saja kita perlu ada prompt yang bagus dan kita sudah sertakan juga bagaimana membuat prompt yang baik dengan fokus ya. Ini tadi contoh perplexity yang sudah di ground. Jadi begitu kita klik mulai dengan PA sekarang akan langsung masuk ke sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita tinggal ketik aja apa yang kita inginkan. Misalnya 5W 1H untuk Mazmur 2 gitu ya. Atau pertanyaan refleksi yang apa untuk anak-anak kelas TK gitu ya, misalnya ya untuk Mazmur 2 dan sebagainya gitu ya. Bisa kita lanjutkan. Lalu juga untuk masuk ke ini ke Alkitab GPT juga bisa langsung. Nah, ini nanti teman saya habis ini akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu Alkitab GPT kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan bagaimana bisa dipakai untuk Paskah. Ini juga tadi sudah bisa langsung masuk ya dari Badeno AI tersebut ke metode PA dengan AI gitu ya, AI Square dan juga bisa melihat langsung formula dari fokus itu seperti apa, format, objektif, konteks, user, spesial dan sebagainya untuk bisa membuat satu langkah untuk bisa membuat prompt yang baik gitu ya. Nah, semua itu untuk PA dengan AI ini sudah juga dapat diakses Bapak Ibu Saudara sekalian di ai.sabda.org, di alkitab.co, di ayopa.org, bahkan juga di YouTube Sabda Alkitab tersedia, sudah bisa masuk dengan ada link yang sudah kami sertakan di PPT ini. Ya, jadi dengan Badeno AI sebenarnya kita siap untuk melayakan dan memakai Paskah selama 7 minggu. Kita akan sama-sama menggali, memahami cerita Paskah dengan cara yang segar, sistematis. Tadi Pak Wawan sudah membuka dengan sangat baik di depan gitu ya, bahwa lakukan PA terlebih dahulu. Bukan hanya lewat teks dan multimedia, tetapi juga bersama dengan teman-teman. Dan sekarang kita sudah punya AI. Teman saya bukan hanya Aldo, tapi saya juga punya asisten baru yaitu AI dan bisa melakukan dengan lebih disiplin dan relevan. Intinya kita back to the Bible. Nah, bicara tentang back to the Bible, kita sekarang saya mau minta Aldo menjelaskan tentang Alkitab GPT ya, Aldo ya. Iya, oke. Kita GPT, kita ngomong soal AI. Ini merupakan salah satu tools AI yang kita buat dari Yayasan Lembaga Sabda untuk membantu kita ber-PA dengan AI gitu. Salah satunya dengan menggunakan Alkitab GPT. Apa sih Alkitab GPT itu? Ya, Alkitab GPT itu merupakan alat atau asisten atau teman bahkan gimana caranya kita berstudi gitu dalam menggunakan AI. Tuh. Jadi ada apa? Ada di dua platform untuk saat ini, ada di OpenAI dan ada satunya di FlowGPT. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya untuk di dua platform itu? Yang pertama di kelebihan di Alkitab GPT di OpenAI itu ada yang pasti lebih pintar karena dia menggunakan engine dari GPT-4. Tuh. Yang kedua dia bisa generate gambar dengan baik. Terus dia juga bisa menggunakan jawaban lebih panjang dan bahkan lebih spesifik, lebih baik benar-benar daripada AI yang lain. Terus juga yang keempat itu tidak merubah atau mencampur isi dari Alkitab. Jadi karena uh, Babelman atau Alkitab GPT ini sudah kita grounding atau sudah kita ajari sebelumnya menggunakan dataset Alkitab yang terbuka, Ya. jadi dia tidak akan um, lari-lari dari teks Alkitab itu. Jadi dia benar-benar konsisten back to Bible. Tapi ada kekurangannya karena dia menggunakan Alkitab GPT ini menggunakan OpenAI yang pastinya berbayar. Jadi Ya. tidak gratis itu, Mbak. Oh, nggak gratis ya Nggak Alkitab gratis. GPT-nya. Ini berbayar. Oh. Terus yang kedua juga ada fitur audio yang kita bisa gunakan untuk komunikasi dengan Alkitab. Jadi kita bisa tanya, dia jawab langsung. Jadi kayak suara kita ngomong sama teman, teleponan kayak sama teman. Tapi minusnya ya itu dia cuma masih bisa di aplikasi di HP, belum bisa lewat desktop maupun web itu. Yang ketiga kelemahannya karena dia proses data, dia membaca data dulu, dia cukup makan waktu yang lama. Tuh. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, kita ada yang gratis juga. Oh, ini dia Nih, kabar gembira. ada namanya Flow GPT, dia gratis, benar-benar gratis, tis, nggak berbayar. Dia juga sudah back to the Bible, terus sudah bisa membaca teks Alkitab menggunakan audio, jadi dia membacakan. Terus kadang juga dia membacakan ketika kita minta ceritakan soal ini, dia akan menceritakan dengan audionya, Mbak. Ya. Tuh. Terus dia juga bisa mengcustom ke temperatur, jadi imajinasinya bisa di custom, kita bisa mencoba AI model lain menggunakan
jadi bisa lebih leluasa menggunakan ini. Tapi ada kekurangannya. Dia masih belum bisa melihat teks Alkitab 100%. Jadi kayak ada kitab-kitab tertentu, ayat-ayat tertentu yang Yohanes 3:16 itu kan Misalnya, kitab terkenal, itu masih belum bisa dibaca. oke. Karena Bisa dibaca, cuman belum sesuai dengan sesuai dengan AYT. AYT. Ya, ya, dan ada beberapa fitur kayak fitur image generatif itu belum baik, nggak sebaik OpenAI. Ada juga masih perlu banyak diajarin, jadi kita harus conversation, kita menekankan untuk bercakapan. Kadang dia bilang, maaf, data saya tidak ada, padahal datanya lengkap. Gitu. Oke. Kadang dia terlalu banyak membaca data, jadi dia pusing gitu mungkin ya. Panjang conversation juga belum sepanjang OpenAI atau AI yang lain, kayak Cloud dan lain-lain. Terus beberapa kali terdapat error ya, seperti kayak maaf tadi, atau kesalahan-kesalahan dalam baca. Ya, sekarang saat ini kita demo, Mbak. Oke, silakan dong. Kita demo ya. Ya, di Badino, itu ada paling bawah di bagian Badino Plus. Itu kayak tadi Mbak Evi jelaskan. Di Badino ini sudah ada beberapa tools AI. Salah satunya ada di audio. Jadi ada audio dengan AI. Kita bisa mendengarkan audio AYT yang sudah di-generate dengan AI, MMS. Itu sudah seluruh Alkitab sudah kita generate juga. Yang kedua ada Badino AI yang sudah kita ringkaskan, sudah kita buat kata pengantar, yang pastinya sudah di grounding terlebih dahulu, yang sudah konsisten dengan ayat Alkitab. Tuh, untuk Mazmur. Dan ini ada juga beberapa, ada yang kita lanjut ber-PA menggunakan Perplexity dan OpenAI maupun di FlowGPT. Kita akan demokan di FlowGPT. Yang pertama kita akan menemukan hal seperti ini. Jadi kita langsung membuka ke halaman utama Alkitab GPT di FlowGPT. Nah, dari sini teman-teman bisa juga langsung memasukkan prompt yang kita mau. Jadi kita mau uh, PA dengan Pasca. Pasca. Kita tanya aja Pasca. Dia nanti akan Satu kata gitu aja. bisa dia. Karena sudah di grounding terlebih dahulu, dia sudah pastinya back to the Bible, jadi nggak akan lari-lari dari konteks Alkitab. Agak lama ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, sudah aku siapkan semuanya. Jadi sebelumnya aku sudah menyiapkan. Gitu. Jadi aku ingin belajar terkait Paskah, bisa berikan aku ayat referensi yang cocok. Jadi dia akan memberikan beberapa ayat referensi yang cocok terkait Paskah ini. Jadi kita akan dibacakan salah satu ayatnya. Paskah tiba dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Sekarang, Nggak kedengaran kah suara ini? pertama roti tidak beragi. Para murid datang kepada Yesus dan bertanya, di mana yang kau ingin kami mempersiapkan makan Paskah pagi? Ya, itu salah satu contohnya. Jadi kita bisa memintakan ayatnya yang mana yang cocok untuk Paskah. Terus kita bisa melakukan studi lebih lanjut. Bisa jelaskan. Nanti dia akan menjelaskan tentang Matius 26 ayat 2 yang lebih lanjut. Jadi dia akan memberikan. Bahkan kita juga bisa meminta ceritakan. Gitu. Gimana untuk sekolah minggu terkait Matius 26 ayat 2 ini. Bahkan kita juga bisa meminta hal-hal lain. Misal contoh kayak teks drama dan lain sebagainya. Yang penting, yang pastinya ini akan berkaitan kembali ke Alkitab, menggunakan teks Alkitab. Kita juga bisa mengatur tingkat imajinasinya. Apakah ini kita mau AI ini berimajinasi lebih atau hanya sedikit aja, tetap setia dengan konteks. Nah, itu kita bisa atur dari temperaturnya ini, atau bahkan juga kita bisa mencoba-coba tools-tools AI lain dari model lain. Ada Llama 2, ada GPT-4 Turbo. Kalau teman-teman udah punya token nih, bisa langsung gunain ini. Atau pakai Palm, atau Playmaxian, dan lain sebagainya. Ada juga Gemini di sini. Ya itu Mbak. Oke, wah, sudah ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sudah dapat kami berikan tentang AI dan Pasca, baik tadi sudah dari Pak Wawan, lalu dari Sabda, dari setiap tim yang ada di Sabda, kiranya bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan Pasca yang lebih alkitabiah, sekali lagi ya, yang kreatif, variatif, dan kembali kepada firman Tuhan.